Aduh, suara laki-laki itu menghentikan langkah saya yang sedang bergegas. Waktu itu saya sedang memberikan pelatihan kuantum ikhlas di Hotel Sheraton Surabaya. Tapi sehabis jam istirahat, saya agak terlambat kembali ke ruangan. Dan ketika bergegas mengambil jalan pintas melalui restoran, saya pun tanpa sengaja menabrak laki-laki yang sedang bekerja di situ. Saya sebenarnya sudah bersiap untuk langsung meminta maaf. Tapi karyawan hotel yang sedang merapikan tempatnya bekerja itu justru tersenyum lebar begitu memandang saya. Dan sambil menjabat tangan saya, dia mengucapkan terima kasih karena merasa tertolong setelah membaca buku saya, Kuantum Ikhlas. Saya pun tertegun. Dia lalu bercerita bahwa beberapa waktu sebelumnya dia telah kehilangan mobil. Mulanya dia panik, tapi katanya begitu dia teringat apa yang diajarkan di buku Kuantum Ikhlas, dia pun menjadi tenang. Tak berapa lama kemudian, ketika melewati sebuah mall, tanpa sengaja dia melihat mobilnya yang hilang di tempat parkir. Dan meskipun nomor polisinya sudah diganti, bodi mobil itu tidak bisa membohongi perasaannya. Dia yakin sekali mobil itu adalah miliknya. Akhirnya dia pun menunggu pemilik mobil itu datang, lalu mulai membuntutinya dengan sepeda motornya. Dan begitu ada kesempatan, dia menghentikan mobil itu di tengah jalan. Laki-laki karyawan hotel itu lantas menceritakan kisahnya kepada pria pengemudi mobil tersebut. Nah, orang yang mengemudikan mobil itu ternyata seorang polisi. Dan di tempat itu juga dia menanyakan keberadaan surat-suratnya. Lalu memeriksanya dengan seksama dan akhirnya memperbolehkan laki-laki itu mengambilnya kembali. Ceritanya, kebetulan polisi itu baru saja menangkap penjahat untuk masalah lainnya. Karena itu mobil yang digunakan penjahat itu masih dibawanya. Dan laki-laki karyawan hotel itu hampir tak percaya dengan apa yang dialaminya. Karena dengan begitu saja, tanpa melalui proses verbal yang panjang di kantor polisi, dia bisa mendapatkan mobilnya kembali. Sahabat Kata Hati, disadari atau tidak, hampir setiap orang sebenarnya sudah pernah mengalami miracle. Sebuah peristiwa yang ajaib dan sulit dipercaya, yang seolah terjadi secara kebetulan atau synchronicity berkat menerapkan ikhlas. Ini tak mengherankan, karena ikhlas memang bukan merupakan hal baru atau sesuatu yang sulit. Sebenarnya ikhlas sudah menjadi fitrah manusia, terutama manusia Indonesia. Namun begitu, di zaman sekarang ini, tak banyak lagi orang yang secara sadar dan sengaja untuk terus-menerus menerapkan ikhlas dalam hidupnya. Mungkin ini diakibatkan persaingan di era globalisasi yang menuntut orang untuk mengutamakan persaingan supaya bisa memenangkan kompetisi. Akibatnya, sikap ikhlas dianggap tidak menguntungkan untuk dikembangkan. Padahal, dengan menerapkan sikap yang ikhlas justru membuat orang lebih powerful. Kenyataannya, orang-orang yang tanpa sadar selalu menjadikan ikhlas sebagai pegangan, hidupnya selalu diliputi oleh kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan. Tak jarang, ikhlas menghasilkan hal-hal luar biasa di luar nalar, di luar dugaan kita. Saya sendiri sampai detik ini masih sering terheran-heran mendengar keajaiban yang terjadi berkat keikhlasan hati yang dilakukan seseorang. Cerita tadi hanyalah salah satu dari keajaiban itu. Kamu mau mendengar cerita keajaiban ikhlas lainnya dan ingin tahu bagaimana cara ikhlas bisa bekerja secara itu? Ikuti terus cerita-cerita selanjutnya di channel ini.